kita bisa menyesuaikan dengan cuaca untuk menu kita hari ini. Menu yang sedang cuaca berawan ini enaknya makan soto. Nah, soto, enaknya sotonya di mana ya? Soto mana, Pak? Tak apa, ngobrol ya. Ini kan kita pandangan ke depan. Pak, rencana kita ke Singkawang ya, Pak? Boleh. Keren tuh Singkawang tuh. Kapan lah? Iya, karena Singkawang nginep di mana? Kalau ayah sama abah. kita pakai motor dulu jadi. Yang penting kan kebutuhan konten. Tak boleh. Ujian yuk. Hah? Konten gini. Kenapa nih? Makan itu ya di kopi koe. Oke. Emang di sana tuh ada apa, Pak? Di sana sih lengkap di Kafe. Kemana? kafe tuh lengkap. Di Endos. Di endos. enggak endes dia. Enggak ada masalah. Kok endorse sih? Enggak, itu sih. Kalau endorse tuh ya kita Ah. review dibayar itu endorse. Iya. Ini kan kita sedang menyebutkan Itu satu nama. endos. Itu kan dapat. Udah lah, enggak usah. Enggak maksudnya gini, Tetet. Pak. Ah. Sensor. Net. Oh. Kecuali kita kalau gini bercerita tentang sesuatu yang sudah in, nah itu obrolan kita nih di sama YouTube. Oh, ini nah di lokomotif. Nah, lokomotif kafe. Ya SPBU Ambawang tuh di mana? Sana PB Om Bawang. Gimana apa? Macet ya? Macet iya. apa? Menikmati macet. Kita nikmati semua. Jadi bahagia lah. Kok macet kita sesali. Nah, udah nak terbang kayak gitu. Ada gak bisa terbang. Ujung-ujungnya kalah 2 kali dah. Pindah itu ke Pak, 4 orang. Oh, enggak masalah. Nah, no way, enggak masalah. Seharusnya itu ditutup buat orang. Enggak masalah. Ini kan pun Iya, ya. publik. Ini publik. Apanya? Ini kan tempatnya publik. Jadi open bar, semuanya open bar. Jadi sambungan Mukadimah tadi itu gimana? Cerita Yang mana? yang tadi. Oh, Enggak, sebelum itu ah, tuh makan opening. tuh di itu dulu. Enggak masalah lah. Kita makan pecel lele pun tak masalah. Oh. Yang penting intinya kita Makan makanan yang ringan. ada yang ya. nge-review makan. Makan makanan yang ringan. kapas. Kapas ringan. Pas ringan banget. Bukan dessert. Makanan dessert. Kenapa gitu? Ke kopi koe ya? Hah? Kopi koe itu yang di Jalan Gajah Mada tuh. Oh, kopi. Kan di situ kan ada dimsum. Itu rencana mau ini ya, mau bikin ulasan di yang Pediraman. Hah? Ulasan di Pediraman. Iya kan? Lagi ngumpulkan data nih, data info. Ulasan tentang apa? Ini makam di situ tuh.
cari dia nu lah di enggak lah. itu enggak Kita- masalah. Kita nyari langsung ke warga setempat lah. Iya, dah. Juru kunci. Tadi Juru kunci. apa mana gitu? Begitu. Ini kan? Oh iya Kiri betul. kan? Kiri betul. Oh ngambil ya betul. Jalur ini. Sudah tuh sebagian. Di tempat-tempatnya tuh ini Jihan di Mandor, di Peniraman. Ya macam-macam Papua. Jihan di mana itu bagus. Apa kan ada dua, ada baca. Enggak ada masalah. Itu artikel namanya. Itu enggak ngendos kok. Itu enggak masalah. Lah, kan Enggak ada maksudnya masalah. Itu kan kita kan baca artikel. Kita tuh sedang membaca artikel enggak ada masalah. enggak juga gitu kan. Ini enggak apa? Live juga. Cari-cari Cari info terkini dari- kan? Boleh. dengan warga setempat enggak mudah lah nyari-nyari info gitu. Bisa. Contohnya kalau seandainya gitu dari Itu sini lah, ke apa sih kunci mana? yang kayak kunci juru kunci Juru kunci ya. anu misalnya gunung gitu. Iya, ada. Jadi kuburannya tuh bisa berpindah, Pak. Hah? Apanya? Makam Oh iya. Makam apa? makam yang di sana tuh. Oh yang di Batu Layang tuh. Bukan di Batu Layang, yang di Peniraman. Jadi Peniraman tuh setelah diberi lampu penerangan baru enggak pindah-pindah. Kalau Peniraman enggak tuh mana? di itu Kok gelap dia pindah-pindah? mana dibikin rumah kayak gitu. Ayah. Hmm, Makam. itulah ayah mau bikin ini apa? Cantik kameranya. Boleh. Oh, kayak ini, Pak. Ini Sama ke kualitasnya. apa? Lah? Ini oh, ini. Cuman itu apa kalau misalnya kita lari goyang nggak? Enggak goyang. Udah itu udah ini. Udah HD dah. Udah gimbal kamera. Gimbal namanya ya. Gimbal. Oh ini makam peniraman. Nah, itu jadi apa tuh artikelnya tuh Pak? Coba Pak, lihat Pak. Makam Ki Haji Fato Itu. Ismail. Hmm. Ini gak? Nah, coba bacakan. Ayah Coba pengen- bacakan coba. Ayah pengen dengar Ini kita sejarahnya tuh cari gimana. lokasi ini. Iya. Enggak apa nanti ya. Cerita sekarang apa? Cerita makam peniraman. Agak itulah. Enggak dengaran. Belum ah. Enggak Oke nih. Masjid Jami Babu Salam peniraman di Batu. Pakai api siapa? Bentar. Jangan. Kahani Ki Haji kan ya? Kiai Haji Fathul Bari adalah seorang murid beliau yang menyebarkan Islam melalui tarekat Naqsyabandiyah. Kiai Fathul Bari berasal dari sebuah desa yang bernama Ombul, Kabupaten Sampang. Beliau mendatangi Kalimantan Barat saat di atas permintaan Haji Shim Yamani. Haji Hashim Yamani yang merupakan pendiri Masjid Babu Salam dan pendiri pondok pesantren pertama di Kalimantan Barat yang juga diberi nama Babu Salam. Tarekat yang diajarkan pertama kali di Kalimantan Barat, Desa Peniraman, itu menarik perhatian masyarakat setempat dan membuat orang berduyun-duyun untuk menimba ilmu hingga dapat mengaplikasikan di lingkungan masing-masing. Karena seringnya beliau mendatangi Peniraman atas permintaan Haji Hashim Yamani, membuat nama beliau dikenal oleh elemen-elemen masyarakat luar pada umumnya. Saat menjelang wafatnya, beliau sempat menanyakan kepada Haji Hashim Yamani, pendiri pondok pesantren Babu Salam Peniraman. Kiai Fathul Bari berkata, "Shim mun engko
Mate ekoburna dimah bikakeh dalam bahasa Indonesia artinya adalah Shim. Jika saya wafat nanti, saya akan kamu makamkan di mana? Haji Hashim Yamani menjawab, Kie makama sampean setting masjid, yang artinya Kiai makammu berada di dekat masjid. Terang Subir bin Haji Hasan Basri. Tak begitu lama kemudian, Kiai Fathul Bari pun wafat. Beliau wafat pada tahun 1960 Masehi. Dengan wafatnya, Kiai karismatik ini membuat masyarakat di sana merasa sangat kehilangan ulama yang dikenal penyantun dan berbudi luhur. Dengan cepat dipanggil Sang Maha Kuasa. Ratapan tangis orang-orang dari berbagai daerah membanjir saat almarhum dimakamkan. Kiai Jadi orang tuh jangan terlalu baik pak. Biar nggak cepat mati. Lanjut. Jadi itu kisah apa tuh? Yang barusan diceritakan kisah apa? kisah Kiai. Langsung enggak masalah. Oke. Kita dialog. kisah Kiai itu Haji Hashim Yamani dengan Kiai Fathul Bari. Yang meninggal itu Kiai Fathul Bari. Dimakamkan di. Jadi Kiai Fathul Bari ini nanya kan ke Kiai Wahid Hasim. Engko mate Kok mate? engko kubur di temah ya. Bukan gitu. Gimana? Mon engke mate kubur di mah. Ya gitulah kan. Gitu, iya. Sesuaikan logatnya. Nggak pandai logatnya. Jadi si mun engko mate Kaget tenang. Kok kuburi kakek dekat masjid. Bukan gitu. Gimana? Dialeknya itu harus cocok, Pak. Dialek itu harus mon engke mate kubur di mah. Kan gitu. Ada dialeknya logat. Jadi biar kalau dibujur kan enggak enak lah, bahasanya enggak enak. Berarti akrab ya beliau nih Pak. Mereka seperti saudara ya. Pertemanan mereka Besti. Para ulama. Jadi di banyak jasa ilmu yang jadi sejarah peniraman peniraman itu sendiri di mana, daerah mana? Coba diceritakan Jihan, kalau Jihan tahu. Di daerah mana, di kabupaten mana, jadi jelas. Jadi pemirsa yang mendengarkan kita lagi ngobrol-ngobrol ini, dia tahu posisinya di sini gitu. Nah, jadi biar nyambung, biar ceritanya nggak terpotong-potong. Oke. Lanjut ya yang cerita itu. Coba lanjut. Kiai Fathul Bari dimakamkan di dekat Masjid Raya Babu Salam Peniraman. Hingga sekarang hampir setiap hari orang-orang dari berbagai daerah berziarah ke makam Kiai yang dikatakan banyak melahirkan kekeramatan. Hingga kini, haul Kiai Fathul Bari diperingati tiap 2 tahun sekali oleh ribuan masyarakat, murid-muridnya, serta para ulama baik dari Kalimantan maupun daerah lain. Bahkan ada yang dari luar negeri. Kegiatan haul beliau ini dipusatkan di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Mempawah, tempat beliau dimakamkan. Salah seorang murid beliau, Syed Masin Al-Hinduan, lalu melanjutkan jejak dakwah sang kiai setelah beliau wafat. Begitu pula setelah Syed Muhsin Al-Hinduan wafat pada tahun 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Sumenep, Madura, ya. Dilanjutkan oleh putranya yang bernama Habib Amin Al-Hinduan di kota Singkawang.
Oh jadi makam siapa? Yang di Singkawang itu siapa makamnya? Makam itu siapa Habib tuh? Amin, Al-Hinduan tadi itu. Habib Amin Habib Amin Al-Hinduan. Al-Hinduan. Habib Amin Al Hinduan tuh siapa tuh, Pak? Itu tadi tuh, yang diceritakan Itu Jihan tadi tuh, Siapa? anaknya. Oh, anak dari anaknya jenazah dimakamkan. Itu oleh putranya Habib Amin di Singkawang. itu tuh maksudnya silsilah dari siapa ya? Itu anaknya dari Syed Muhsin Al-Hinduan. Nah, dia kan wafat, terus dilanjutkan dengan putranya yang bernama Habib Amin Al-Hinduan. Nah, terus Habib Amin Al-Hinduan ini enggak jadi. Meninggal di? Enggak, bukan. Bukan. Iya. Terus. Nah, Kenapa lanjut ya? mempunyai ribuan murid tersebar di Kalimantan Barat. Oke, selesai. Oh jadi itu ya, habis dah. Next, kita akan baca artikel peniraman selalu di hati. Anda tahu desa Peniraman itu di mana? Peniraman adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Pontianak. Jika Anda ingin meninjau langsung ke desa Peniraman, Anda cukup mengendarai mobil atau motor. Jika arah Anda dari Pontianak, berarti desa Peniraman sebelum Sungai Pinyu. Jika Anda dari arah Anjungan atau Mempawah, berarti desa itu sesudah desa Nusapati. Desa Peniraman mudah ditemui karena desa itu merupakan jalur alternatif yang menghubungkan antara Pontianak, Singkawang, dan Anjungan. Tahukah Anda keistimewaan desa Peniraman? Apa sih? Nah, jika Anda ingin mengetahui keistimewaan desa Peniraman, silakan baca. Keistimewaan desa Peniraman banyak sekali. Oleh karena itu, tidak sedikit dari desa lain atau kota lain yang mengetahui tempat atau keistimewaan desa Peniraman. Keistimewaan itu sendiri seperti yang pertama, terdapat bukit yang menjulang tinggi untuk diambil tanah dan batunya untuk pembangunan infrastruktur. Jangan heran jika jalan-jalan yang berada di Anjungan, Singkawang, dan Pontianak berasal dari tanah dan batu peniraman. Di Pontianak itu sendiri seperti Jalan Ambawang, Kampus Untan, Stein, Stikip, dan kampus-kampus yang lain berasal dari batu dan tanah peniraman. Yang kedua, terdapat lahan pertanian padi. Pertanian di desa Peniraman melebihi kapasitas yang ada. Maksudnya, jika hanya ingin dimakan oleh penduduk setempat, tidak akan pernah habis. Jadi, wajar saja jika beras-beras yang lebih itu dijual ke pasar-pasar. Oh iya, Anda mungkin tahu jika saat ini desa Peniraman dibangun gedung pertanian terbesar di Kalimantan Barat. Anda boleh melihat secara langsung. Iya, terdapat makam etnis Madura pertama. Pasti Anda penasaran dengan nama etnis Madura pertama yang mendapatkan kaki ke desa Peniraman. Dia adalah seorang perantau dari Madura yang tidak sengaja singgah di desa Peniraman. Nama beliau adalah Haji Hashim Yamani yang lebih akrab dipanggil Mbah Hashim. Beliau dimakamkan di Masjid Raya Peniraman. Masjid itu adalah masjid pertama yang beliau didirikan sekitar tahun 1950-an. 4. Terdapat makam pembawa Tahrikat Naqsyabandiyah Muzahiriyah pertama. Anda penasaran kan?
Beliau adalah seorang sufi dari Ombul atau kita bisa disebut juga Sempang, Madura yang datang ke desa Peniraman atas permintaan Haji Hashim Yamin supaya mengamalkan tarikat yang beliau miliki. Nama beliau adalah Kiai Haji Fathul Bari. Makam beliau berada di Masjid Raya Peniraman, berdampingan dengan makam Haji Hashim Yamin. Kalau Anda pergi ke desa Peniraman, jangan lupa untuk singgah dan berziarah. Tahukah Anda etnis apa saja yang berada di desa Peniraman? Etnis yang berada di desa Peniraman terdiri dari 4 etnis, seperti etnis Bugis, Melayu, Cina, dan Madura. Namun dari beberapa etnis itu, Maduralah yang banyak, sekitar 90%. Dan sekian itu ya saya baca artikelnya. Bye-bye. Oke, nah itu tadi jadi sejarah dari Pinyuh ya. Pinyuh itu Peniraman. Pinyuh itu berarti kecamatannya berarti ya. Mungkin next lah kita Oke. review di lokasi. Nanti kita ke lokasinya juga. Ini kita sebelah sana. Jadi nanti bentar lagi kita singgah di itu dulu, cari minum-minum dulu. Setelah itu mungkin kita akan lanjut lagi itu dengan cerita-cerita yang lain ya. Nah, jadi kalau tentang Pontianak ini begitu banyak sekali cerita-cerita rakyat dan lain sebagainya. Dan itu kita akan blow up di channel Ridwan Spasi Iit. Nah, silakan pantengin. Itu. Iya.